Pada video kali ini saya akan membahas cara mengisi formulir model A. Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk terus bersekolah. Mari kita lanjutkan. Setelah Anda kembali dari lapangan melakukan pengawasan, mungkin Anda punya catatan-catatan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sepanjang kegiatan pengawasan berlangsung. Tugas Anda selanjutnya adalah memindahkan semua catatan-catatan itu ke dalam formulir A. Memindahkan semua catatan-catatan itu ke dalam formulir A agar tercatatkan secara rapi dan runut. Pertama, tentu dan harus Anda sudah punya blanko formulir model A di dalam komputer atau laptop Anda. Formulirnya seperti ini. Mari kita isi satu persatu bagian-bagiannya. Untuk bagian judul, abaikan saja, termasuk kosongkan bagian nomor dan bagian bulan. Bagian ini akan kita isi setelah mendapat nomor dari sistem form A daring Bawaslu. Selanjutnya, bagian pertama dari formulir model A ini ialah data pengawas. Data pengawas silahkan isi dengan nama Anda. Jika Anda sebagai pengawas melakukan pengawasan seorang diri, maka pada bagian ini cukup menuliskan nama Anda saja. Jika pengawasan dilakukan lebih dari satu orang, mungkin 2 atau 3 orang, atau dalam bentuk tim, maka nama-nama tim pengawas dituliskan secara berurut seperti ini. Dimulai dari penanggung jawab tim, kemudian nama komisioner pengawas yang lain, dan selanjutnya staf sekretariat yang membantu pengawasan. Ingat, nama penanggung jawab tim selalu berada di nomor urut 1, dan pastikan penanggung jawab ini yang nanti akan bertanda tangan di bagian bawah formulir model A. Selanjutnya, jabatan. Tuliskan jabatan secara berurutan sesuai dengan urutan nama-nama pada tim pengawas. Jadi, nama nomor 1 dituliskan jabatannya pada nomor 1, nama nomor 2 dituliskan jabatannya pada nomor 2, dan seterusnya ke bawah. Kemudian kolom alamat domisili. Tuliskan alamat domisili sesuai KTP dari pengawas. Kalau pengawas lebih dari satu orang atau dalam bentuk tim, maka cukup menuliskan satu alamat domisili, yaitu domisili dari penanggung jawab tim. Ingat, alamat domisili sesuai KTP. Kenapa sesuai KTP? Karena informasi ini akan menjadi syarat formil untuk diregistrasi sebagai temuan jika formulir ini mengandung unsur dugaan pelanggaran. Pada bagian kedua, kegiatan yang diawasi. Kolom pertama adalah tahapan yang diawasi. Anda dapat mengisi bagian ini dengan tahapan yang sedang diawasi. Agar menjadi jelas dan konsisten dalam menggunakan nama tahapan, maka Anda dapat menyalinnya dari peraturan KPU tentang tahapan pemilihan. Nah, itu bisa dilihat di dalam PKPU. Kolom non tahapan ini, pada kolom ini diisi dengan tema-tema pengawasan yang menjadi pengawasan pemilu, tetapi tidak secara spesifik disebutkan sebagai tahapan pemilihan di dalam peraturan KPU. Misalnya, pengawasan netralitas ASN, TNI, dan Polri, pengawasan tindakan atau perbuatan petahana, atau pengawasan politisasi isu SARA, uraian kebencian, berita hoax. Kolom non-tahapan ini dapat dikosongkan jika pengawasan memang difokuskan pada tahapan tertentu yang spesifik. Jadi sifatnya opsional, bisa diisi kalau memang ada yang sifatnya non-tahapan, dan bisa dikosongkan kalau di dalam pengawasan tahapan itu tidak ada isu-isu spesifik yang diawasi. Kolom berikutnya adalah bentuk pengawasan. Kolom ini memiliki pilihan tertutup, jadi pilihannya hanya 2, langsung dan tidak langsung. Langsung, jika Anda melakukan pengawasan langsung terhadap objek pengawasan, baik di lokasi kejadian untuk mendapatkan informasi dari orang maupun melalui media atau media sosial. Tidak langsung, jika Anda melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen hasil pengawasan. Kolom selanjutnya ialah pihak-pihak yang diawasi. Kolom ini diisi dengan pihak yang menjadi objek pengawasan kita, misalnya PPK, PPS, KPPS, pengurus partai politik, pasangan calon, atau calon bupati, calon wakil bupati, calon gubernur, calon wakil gubernur, tim kampanye, pemilih, dan seterusnya.
Dalam satu formulir model A, bisa saja pihak yang diawasi lebih dari satu pihak. Silahkan tuliskan semua pihak-pihak yang menjadi objek pengawasan Anda. Selanjutnya, waktu dan tempat. Kolom-kolomnya sangat sederhana, tinggal diisi sesuai dengan fakta-faktanya. Untuk kolom waktu atau jam ini, Anda dapat mengisinya dengan interval waktu yang Anda gunakan untuk melakukan pengawasan. Informasi ini sebaiknya tergambar rinci nanti di bagian uraian pengawasan. Untuk kolom tempat atau lokasi, Anda sebaiknya menjelaskan secara lengkap sesuai kaidah penulisan alamat yang umum dikenal di Indonesia, mulai dari RT RW, nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten, sampai nama provinsi. Pada bagian ketiga ialah uraian hasil pengawasan. Bagian ini merupakan elemen vital dari formulir model A. Anda harus menguraikan seluruh fakta dan informasi secara jelas dan detail di sini. Untuk mengisinya, Anda dapat memandu diri Anda dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang saya awasi? Siapa yang saya awasi? Atau siapa yang terlibat dalam kejadian yang saya awasi? Kapan kejadian yang saya awasi berlangsung? Di mana kejadian itu berlangsung? Bagaimana kejadian itu berlangsung atau prosesnya seperti apa? Akibatnya bagaimana? Nah, pada contoh ini, Bank Awas menguraikan hasil pengawasannya terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon di Desa Idaman, Kecamatan misalnya, Kabupaten Contoh, Provinsi Sulawesi Barat. Ingat, nama-nama desa, kecamatan, dan kabupaten ini hanyalah pemisalan, hanyalah contoh. Anda mungkin tidak menemukan nama-nama desa ini, atau nama kecamatan ini, atau nama kabupaten ini di dalam peta Indonesia. Karena ini adalah contoh saja. Pertama-tama, ia menyatakan secara deklaratif apa, di mana, dan kapan terjadi kejadian yang diawasinya. Selanjutnya, Bank Awas menguraikan bagaimana situasi umum yang dilihatnya di tempat yang diawasi, serta siapa-siapa yang hadir di tempat pengawasannya. Selanjutnya, ia menguraikan secara kronologis apa saja yang terjadi selama kegiatan yang diawasinya berlangsung, serta beberapa informasi tambahan lainnya. Untuk lebih jelasnya cara mengisi bagian ini, saya membahasnya pada video yang lain. Silahkan ditonton. Selanjutnya, bagian keempat, dugaan pelanggaran. Opsinya hanya dua, yakni ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran. Bagian ini sifatnya deklarasi saja atau pernyataan tegas dari Anda yang melakukan pengawasan bahwa hasil pengawasan yang Anda lakukan itu mengandung unsur dugaan pelanggaran atau tidak mengandung unsur dugaan pelanggaran. Jika bagian ini Anda isi dengan ada dugaan pelanggaran, maka konsekuensinya Anda wajib mengisi bagian-bagian seterusnya ke bawah. Jika bagian ini Anda isi dengan tidak ada dugaan pelanggaran, maka bagian kelima, keenam, dan seterusnya ke bawah tidak perlu Anda isi. Selanjutnya, bagian kelima, informasi dugaan pelanggaran. Sekali lagi, bagian ini diisi jika bagian sebelumnya Anda menyatakan ada pelanggaran. Bagian ini terdiri atas 4 informasi penting yang harus Anda lengkapi. Pertama, tempat kejadian. Kolom ini diisi dengan tempat terjadinya kejadian berlangsung. Kolom ini biasanya sama dengan tempat atau lokasi pengawasan. Namun, pada kejadian tertentu bisa saja berbeda. Misalnya lokasi pengawasan Anda ialah di Desa Idaman, tetapi terjadi kejadian di tempat lain akibat imbas dari kegiatan yang Anda awasi di Desa Idaman tadi. Maka lokasi kejadian dugaan pelanggaran bukan lagi di Desa Idaman. Kolom selanjutnya adalah waktu kejadian. Anda dapat mengisinya sesuai dengan tanggal terjadinya dugaan pelanggaran yang Anda dapatkan di lapangan. Kemudian nama pelaku. Anda mengisi kolom ini dengan nama orang yang melakukan dugaan pelanggaran pemilihan. Nama pelaku bisa lebih dari satu orang, tergantung peran orang-orang dalam tindakan yang Anda duga sebagai tindakan pelanggaran pemilihan. Kemudian kolom status pelaku. Anda isi dengan status pelaku dalam konteks penyelenggaraan pemilihan ini. Jadi pilihannya ialah bisa saja pelaku itu merupakan anggota KPU, anggota PPK atau ketua PPK, calon bupati, tim kampanye, pemilih, ASN, dan seterusnya. Jika terdapat dugaan pelanggaran di dalam formulir model A ini,
maka bagian ini sangat penting dan sangat disarankan untuk tidak dikosongkan, harus diisi. Karena keempat informasi ini merupakan bagian dari syarat formil dan syarat material agar kejadian yang Anda duga pelanggaran pemilihan ini dapat ditetapkan sebagai temuan di dalam rapat pleno. Meski demikian, kalau pada akhirnya ada informasi yang Anda tidak ketahui secara pasti, misalnya kejadian pengerusakan alat peraga kampanye berupa baliho, Anda dan seluruh jajaran pengawas di bawah Anda tidak mengetahui siapa pelakunya, maka dengan terpaksa biarkan kolom ini kosong dan terbitkan formulir model A Anda segera agar dibahas lebih lanjut dalam pleno. Keputusan rapat pleno yang akan menentukan tindakan apa yang akan atau harus dilakukan selanjutnya terhadap dugaan pelanggaran pengerusakan alat peraga kampanye tadi. Bagian ke-6 ialah uraian dugaan pelanggaran. Mari kita perhatikan kembali isi pidato calon bupati pada contoh uraian hasil pengawasan Bang Awas. Kalau uraiannya seperti ini, maka tidak ada dugaan pelanggaran. Tetapi bagaimana kalau dalam pidatonya sang calon bupati ada kata-kata seperti ini? Saya mengajak saudara-saudara untuk mari kita bersama-sama membakar rumah-rumah kampung warga desa Idola. Jika sampai ada satu saja orang warga desa Idola yang datang berbuat onar di desa ini, warga desa kampung Idola merupakan pendukung pasangan calon yang lain. Kita lawan mereka. Maka Bang Awas akan menambahkan satu poin di sini. Mengajak masyarakat desa Idaman untuk menyerang dan membakar desa Idola jika ada warga desa Idola yang datang membuat onar di desa Idaman selama masa kampanye, apalagi desa Idola merupakan basis pendukung lawan. Poin ini sudah mengarah pada dugaan pelanggaran pemilu. Tetapi Bang Awas tidak perlu menguraikannya pada bagian hasil pengawasan. Bang Awas akan menguraikannya pada bagian uraian dugaan pelanggaran. Kira-kira isinya seperti ini. Pertama-tama, dia akan menyalin kembali bagian dari uraian hasil pengawasan yang mengandung unsur dugaan pelanggaran dan memindahkannya ke dalam uraian dugaan pelanggaran. Bahwa calon bupati Saudara K pada saat menyampaikan pidato kampanyenya mengajak masyarakat Idaman untuk menyerang desa Idola jika ada warga desa Idola yang datang berbuat onar dari desa Idaman. Kemudian, Bang Awas mulai melakukan analisa. Dia menuliskan pada bagian kedua, bahwa pernyataan Saudara K tersebut diduga menghasut masyarakat desa Idaman dengan masyarakat desa Idola. Selanjutnya Bang Awas membuat kesimpulan bahwa perbuatan menghasut antar kelompok masyarakat sebagaimana dilakukan oleh Saudara K patut diduga melanggar ketentuan larangan kampanye dalam pasal 69 huruf C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Sebelum kesimpulan ini, bisa juga diawali dengan menguraikan secara detail pasal-pasal atau aturan-aturan hukum yang diduga dilanggar. Tetapi hal tersebut dapat kita lakukan dalam rapat pleno, jadi tidak wajib dituangkan di dalam formulir model A ini. Untuk lebih jauh bagaimana mengisi bagian ini, Anda dapat melihat pada video saya yang lain. Selanjutnya bagian ketujuh adalah saksi-saksi. Bagian ini kita isi dengan nama-nama saksi yang melihat kejadian atau peristiwa. Jika memungkinkan, nama-nama saksi ini dilengkapi dengan alamat, nomor telepon, atau identitas lain agar mudah untuk dihubungi jika dibutuhkan untuk proses klarifikasi. Dalam hal dugaan pelanggaran tindak pidana, maka kita dapat menuliskan tim pengawas lainnya, apakah itu staf sekretariat, sebagai saksi. Bagian ke-8 adalah bukti pendukung. Bagian ini bisa berupa foto, dokumen, rekaman audio atau visual, atau benda-benda lain sebagai barang bukti. Kemudian pada bagian tempat dan tanggal, Anda isi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya formulir model A. Untuk tempat, Anda dapat menuliskan nama wilayah pengawasan. Dalam hal ini, nama kecamatan untuk Panwascam, nama kelurahan atau nama desa untuk Panwaslu desa dan Panwaslu kelurahan, serta pengawas TPS. Untuk penulisan tanggal laporan, harap disesuaikan dengan tanggal Anda melakukan upload ke form A daring. Harap diperhatikan juga, jika terdapat unsur dugaan pelanggaran di dalamnya, formulir A sudah harus diterbitkan paling lambat sebelum 7 hari dugaan pelanggaran itu diketahui. Selanjutnya, tuliskan nama lengkap dan jabatan Anda di bagian sini.
Dengan demikian, formulir model A Anda sudah terisi secara lengkap. Demikian video ini, semoga dapat membantu Panwas Kecamatan, Panwas Desa Kelurahan, pengawas TPS dalam menuliskan laporan hasil pengawasannya secara baik. Kalau ada pertanyaan, silahkan konsultasikan dengan Bawaslu Kabupaten atau Bawaslu Kota di mana Anda mengawasi.